Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali bersama Kak Irin. Adik-adik, kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Hari ini kami ingin memulai hari yang telah Tuhan berikan buat kami. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami ingin membuka firman-Mu yang akan kami baca serta kami renungkan sebagai dasar untuk kami anak-anak-Mu di dalam menjalani hari ini. Tuhan, pimpinlah kami anak-anak-Mu, berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinya kepalanya. Lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Izebel, "Bagaimana selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yizreel akan dimakan anjing daging Izebel. Maka mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yizreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Izebel.'" Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Izebel dihukum dengan kematian yang tragis karena kekejaman yang dilakukannya. Tuhan telah menyampaikan penghukuman ini kepada Izebel melalui Nabi Elia. Tetapi Izebel tetap berbuat jahat, tidak bertobat, sampai Tuhan menggenapi firman-Nya. Izebel mati dengan tidak terhormat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak satu pun firman Tuhan yang tidak digenapi. Tuhan sudah berfirman akan menyertai kita selama-lamanya. Firman-Nya ini pasti digenapi. Jadi adik-adik, tinggal kita percaya, tinggal kita tetap teguh dan jangan goyah. Percaya saja kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini atas firman-Mu yang menguatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap teguh dan tidak goyah, serta percaya pada Tuhan yang pasti akan menyertai kami semua anak-anak-Mu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa adik-adik di saat teduh kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.